Lepas 6.45 malam bersama-sama ahli-ahli produksi yang lain menikmati makan malam lebih dahulu. Pada firasat gue, pada malam itu gue tidak pernah ke rumah kerana rumah gue terletak agak berjauhan dari set penggambaran pada ketika itu. Jadi pada asalnya gue pulang ataupun membuat DCC membuat DCC agar kami terlibat untuk penggambaran esok hari itu bermalam aja di rumah yang dijadikan base penggambaran pada ketika itu. Jadi pada ketika itu pada mulanya kawan-kawan gue yang lain bersetuju untuk sama-sama bermalam di situ. Namun apabila sudah tiba lewat malam, apabila mereka mengenangkan pada malam itu malam Jumaat dan mendapat desakan dari isteri masing-masing agar supaya pulang lekas di rumah sebelum dikunci pintu bilik. Jadi mereka semua bergegas pulang, meninggalkan gue keseorangan kegasangan di di, di ruang tamu, di ruang tamu rumah penginapan itu. di ruang kebetulan. Iya. Jadi gue pun melayari website yang memamerkan foto-foto tante-tante yang cantik-cantik seorangan. Namun pada malam itu malam Dan sekitar jam berapa itu? Sedang balik-balik. sekitar jam 11.44 malam. Ya, Masih awal ya. masih awal pada itu. Gue asyik membelek foto-foto tante-tante yang agak seksi ya. Jadi tiba-tiba lebih kurang 15 menit selepas itu, dengan tidak semena-mena hujan yang lebat, hujan yang lebat Ini dengan tiba-tiba. ya turun dengan tiba-tiba. Pada mulanya gue memberikan reaksi yang sangat gembira kerana aduh, alangkah bersyukurnya gue pada malam ini. Sudahlah tempat ini dingin, hujan lebat pula turun. Sudah tentu malam ini gue akan dapat tidur dengan nyenyak. Tapi dengan tidak semena-mena, lepas hujan lebat itu turun, kedengaran satu ranting kayu jatuh ke atas bumbung bilik gue menghidap. Iya, bunyinya seperti itu dong. Ketekuk. Kunci. Gue terkejut lalu mendongak ke atas. Boleh tunjuk reaksi terkejut kan? Saya akan menunjukkan sedikit reaksi terkejut saya. Sekali lagi. And action. Gue terkejut, matanya terbeliak, lalu gue memandang ke atas siling. Dapat apa-apa ya. Lalu gue berkata dalam hati, sedangkan aku tahu aku pandai berenang, tapi kenapa aku sering lemas di dalam pelukan. Itulah kata gue hati gue. Tiba-tiba Dengan tidak semena-mena, lepas gue berkata-kata di dalam hati, lampu segera terpadam. Kayak gini ya. Tapi kenapa warnanya merah? Patutnya hitam kegelapan. Gue kegelapan. Lalu kebingungan dalam hati gue. Apa-apaan ini? Kenapa kok dibayar bil elektriknya? Kurang ajar punya production. Tidak mampu membayarin bil elektrik. itu dipasang hingga pagi. Tetapi gue tertanya-tanya juga,
Hmm, mustahil kali jika produksi yang sekaya ini tidak bisa melunasi bil elektrik. Lalu gue tertanya-tanya lagi sekali di dalam hati. Mungkin berlaku di terpintas dan menyebabkan power di bahagian main switch di kick ya. Ditendang. Ya, ditendang. Lalu gue segera ke ruang tamu di mana switchnya terletak dengan menggunakan lampu pada telefon gue suluh switch itu. Ternyata sekali tidak ditendang. Waduh, goblok ini. Lalu gue rasa kaget. Namun jurus lepas itu gue terasa seperti ada bayang-bayangan di sebelah gue. Dan gue dapat merasakan suhunya yang agak panas sekali. Panasnya seperti panas Maggi Cup yang baru dituang air mendidih. Gelegak. Di situ. Lalu hati gue pada ketika itu bergoncang-goncang seperti Kayak ini. Iya, bergoncang-goncang seperti letusan gunung berapi di Gunung Merapi di Jogja. Iya, sama. Gunung Merapi. Iya. Dum bunyinya. Bukan Gunung Merapu ya. Bukan. Gunung Merapi. Lalu gue perasaan sangat kaget dan aneh. Lalu terlintas di pikiran gue, mungkin barangkali ini ada sosok entiti paranormal yang sedang mendekati gue. Gue coba mengingati segala jenis doa yang gue ingat, namun hanya doa makan saja yang gue ingat. Doa-doa lain gue lupa, langsung tidak ingat. Heran sekali karena biasanya pada hari-hari lain gue ingat semua doa. Cuma pada malam itu gue begitu kaget sehingga ingat akan doa makan saja. Tiba-tiba Lepas gue membaca doa makan itu berulang-ulang kali, kita berasa lapar. gue pun mengambil keputusan untuk melakukan larian sepantas hero film Marvel, yaitu Quicksilver. Dengan laju gue berlari tanpa menoleh ke belakang, melompat serambi, melompat-lompat ke ranting-ranting pokok, sehingga gue sampai di satu tempat berdekatan dengan kereta gue di parking lot. Lalu gue menyertak engine berapa kali, tidak mau hidup-hidup. Waduh, goblok ini. Kaget. Gawat sih. Kenapa nggak mau hidup sedangkan minyaknya gue cek masih full. Itu bagaimana ini? Yang plat hitam gue. Gue pun Tahu. mengambil keputusan untuk menelepon BM. bukan BM. Pada ketika itu gue menelepon seorang janda merupakan rakan lakon gue juga ya, coba meneleponnya tapi tidak diangkat-angkat. Waduh, goblok sih. Rupa-rupanya dia sedang keluar dating dengan jantan lain. Goblok sekali. Gue coba sekali lagi menghidupkan enjin keretanya. Alhamdulillah, akhirnya hidup dia. Bila ini kereta sudah hidup, syukur ya. Gue masuk dia reverse. Panjang jalan itu gue reverse saja sehingga ke pintu keluar Bukit Ceraka itu. Kemudian baru gue masukkan gear 1. Bayangkanlah itu paniknya gue pada ketika itu, sehingga terlupa untuk memasukin gue gear 1. Bahaya sekali. Itu merupakan pengalaman yang paling mengerikan bagi gue. Sungguh mengerikan. Demikian tadi. Itu sajalah cerita
Okay. Agak seram. Ya, Apa pengajaran selepas kejadian tu? Jadi pengajaran yang gue dapat dari peristiwa itu, jangan sesekali mengambil job yang bayarannya murah. Jika mau mengambil job untuk berlakon, bisa dipilih job yang mahal-mahal gitu, yang Boleh lah. budget bayarannya 1.000-2.000 untuk satu malam gitu. Jadi jika berlaku lagi insiden seperti itu, kita bisa menelpon kawan-kawan kita untuk sama-sama berada di situ, ya, supaya beramai-ramai kita mengadakan parti di tempat penginapan itu, supaya hantu-hantu di situ juga bisa berparti dengan kita. Itu saja. Masa kejadian ada nampak kelibat serangan tinggi tu, ada nampak tak? Kelibat Pontianak ataupun Harum Sedia Malam. Sayangnya pada malam itu sosok entiti itu malu untuk menunjukin mukanya kepada saya. Mungkin kerana mukanya terlalu hodok dan juga Malu lah. mungkin dia sosok entiti itu pemalu juga, kerana dia hanya mampu mendatangkan kelibat-kelibatnya saja dan bermain-main di ranting rambut itu saja. Ya, itu saja. Saja kisah seram anda bersama dengan saudara Wak Hafzi, ya, dengan pengalaman seramnya yang sangat menakutkan, yang amat dahsyat. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di dalam kisah seram yang selanjutnya. Tumbler tu. Ya, kan? Okay, kita punya tu. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Kisah seram bersama Abang Moda.